Selamat siang pemirsa, kembali bersama saya Dania Puput. Saya Iqbal, Dari Liputan 4. Pemirsa, belakangan ini di berbagai media sosial muncul fenomena unik di mana sebagian masyarakat Indonesia salah memahami peran dan fungsi dari Kapolsek. Banyak dari mereka mengira bahwa Kapolsek adalah sosok dengan kekuasaan tak terbatas di wilayahnya. Bahkan seringkali disamakan dengan pemimpin utama di suatu daerah. Padahal, tugas Kapolsek jauh lebih spesifik dan berhubungan dengan keamanan serta ketertiban masyarakat. Kapolsek atau kepolisian sektor sebenarnya adalah seorang perwira polisi yang memimpin polsek, yaitu unit kepolisian tingkat kecamatan. Tugas utamanya adalah menjaga stabilitas keamanan di wilayah kecamatannya, mengawasi penyelesaian kasus-kasus kriminal, dan memastikan masyarakat mematuhi hukum yang berlaku. Namun, anggapan keliru ini sering muncul akibat minimnya pemahaman masyarakat terhadap struktur dan hierarki kepolisian di Indonesia. Misalnya, dalam beberapa peristiwa, ada warga yang menganggap Kapolsek bisa menyelesaikan semua masalah di kecamatan, termasuk yang berada di luar ranah hukum, seperti urusan administrasi desa atau konflik politik. Tidak jarang, Kapolsek juga diminta turun tangan untuk jurusan yang seharusnya menjadi tanggung jawab kepala desa atau camat. Fenomena ini memperlihatkan perlunya edukasi lebih lanjut kepada masyarakat tentang tugas dan wewenang para pejabat, termasuk di lingkup kepolisian. Untuk itu, kami sudah terhubung dengan Fathia dan Alfauzi yang sudah berada di lapangan untuk penjelasan yang lebih lanjut. Baik, terima kasih kepada Dania dan Iqbal di studio. Kami sudah berada di Polsek Bungbulang untuk menanyakan lebih lanjut kejelasannya dari pihak yang lebih tahu. Baik, sekarang kami sudah bersama Bapak Edi di Kapolsek Bungbulang. Untuk lebih jelasnya lagi, kita langsung saja tanyakan ke Bapak Edinya. Baik Pak, di sini saya akan menanyakan tentang apa saja kasus-kasus yang pernah ditangani oleh Kapolsek Bungbulang dari tahun ke tahun sebelumnya. Baik, untuk Polsek Bungbulang terakhir menangani adalah tahun 2022. Jadi sebelum tahun 2022 kita pernah menangani beberapa kasus perkara pidana. Kebanyakan kasusnya adalah penganiayaan, pengeroyokan, pencurian, dan perlindungan anak. Untuk kasus perlindungan anak, karena Polsek Bungbulang yang menangani adalah khusus ibu dan anak, biasanya dilimpahkan ke Polres Garut ke unit PPA. Terus yang kedua, untuk kasus-kasus yang lain, untuk perkara pengeroyokan, penganiayaan, dan pencurian biasanya bisa ditangani Polsek Bungbulang. Itu sebelum tahun 2022. Jadi untuk tahun 2022 ke sini, karena kita tipenya tipe Harkamtibmas, kita tidak bisa melakukan penyidikan karena tipe Polsek ini adalah Harkamtibmas, cuma pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Tapi untuk pelaporan dari masyarakat atau dari siapa saja yang mempunyai berurusan dengan perkara pidana bisa melaporkan ke sini, ke Polsek Bungbulang, cuma nantinya akan dilimpahkan ke Polres Garut untuk proses penyidikannya. Untuk tahun-tahun sebelumnya yang bisa ditangani di Polsek Bungbulang, kasus perlindungan anak dan kasus-kasus misalnya kasus penganiayaan, pengeroyokan, dan pencurian bisa ditangani di sini. Itu dari proses awal sampai akhir, dari proses pemeriksaan saksi, tersangkanya, setelah lengkap kita kirim ke kejaksaan, dari kejaksaan misalnya sudah dinyatakan lengkap, kita kirim tersangkanya dan barang buktinya. Nah, itu dulu waktu Polsek ini masih bisa melakukan penyidikan. Itu. Ya, langsung ke pertanyaan berikutnya. Yang
kedua, bagaimana cara polsek ini menangani kasus yang masuk ke polsek tersebut? Jadi untuk polsek ini kalau yang masuk ke ranah polsek, kalau ada masyarakat yang melaporkan ke sini kasusnya kasus pidana, kita terima, kita proses. Nantinya apakah ini levelnya level berat atau ringan, kita koordinasi sama Polres. Karena setiap perkara itu ada level berat ringannya, ya. Kayak kasus pembunuhan, kasus pencurian dengan kekerasan. Nah, untuk diketahui bahwa kasus pencurian dengan kekerasan itu kalau di singkatnya itu curas itu memang kasusnya agak levelnya agak berat. Nah, itu biasanya kalau misalnya kasus seperti itu nantinya akan kita limpahkan ke Polres juga, termasuk kasus pembunuhan, karena resiko yang dialami atau yang akan ini polsek gitu. Dari lapangan, saya pakai Salsabila. Kami kembalikan kepada Denia dan Iqbal di studio. Baik, terima kasih kepada Fauzi dan Fatia yang sudah melaporkan dari lapangan. Semoga apa yang disampaikan oleh rekan kami dapat bermanfaat bagi pemirsa di luar sana.